Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nikmat Allah SWT pada pagi hari ini, di hari Ahad, tanggal 8 Dzulhijjah, kita besok puasa Arafah ya. Ya besok ya Pak. Sekarang besok sekarang. Nah, ada yang sekarang sama besok, ada yang besok insya Allah. Dan sekalian, sebelumnya mari kita mulai bersama-sama dengan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma wa rizqan wasi'an wa mamtaqaban. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa tatamil lisani yafqahu qawli. Baik sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Saya pikir nggak ada yang mau ikut ya, karena saya bikin dadakan malam-malam itu terus saya besok mau bikin bincang sehat lah pagi-pagi gitu ya, hari Ahad. Ternyata yang hadir ada 64 orang, luar biasa. Pasti tadi banyak yang nungguin jam 5 ya. Oh belum masuk. Iya Pak. Jadi ya Pak sekalian, segala sesuatu itu yang kita rencanakan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Sudah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Karena pasti ada takdir yang lebih baik yang menentukan kita gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kita berdoa kepada Allah SWT, saya pengen sehat, panjang usia dan sebagainya, tapi Allah tuh melihat bahwa kita tuh harus sakit, yaitu artinya ini artinya itu yang terbaik buat kita. Sebentar, ada pengumuman. Benar. Ini di tempat kami itu hampir tiap hari ada pengumuman orang meninggal. Apakah sama dengan tempat Bapak sekalian? Iya Pak. Iya Pak, sama di desa Pak. Juga gitu. Sama ya, hampir tiap hari ya. Iya. Dan Di grup juga sama di Ada yang WA. sehari 3 gitu. 3 gitu ya. Alhamdulillah sekalian, hari ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan. Hari ini masih bisa ikut nge-Zoom bersama bareng gitu. Ini siapa yang belum pernah ikut Zoom bersama saya? Ada? Angkat tangan. Ada, Bu Darto ya. Nah, boleh Bu open mic. Ibu dapat dari siapa linknya Bu? Bu Darto? Ya, dapat linknya dari siapa linknya? Yang belum pernah ikut, yang baru pertama kali ketemu saya. Saya dari itu, dari HNI Nahdia. HI? Ibu Nahdia. Ibu Nahdia, oke. Ya. Nah, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kenapa pengen ikut Zoom ini? Kan pagi-pagi Bu. Pagi-pagi itu enaknya jalan-jalan kalau orang hari Ahad itu ya. Ya. Tertariknya kenapa Bu? Saya ya ingin ingin mengetahui lebih mendalam bagaimana tentang kesehatan dari produk-produk HNI HPAI gitu. Juga lagi mau bertanya juga, ini kan ada teman saya juga lagi kondisi kurang sehat. Dia semalam ada nafas, lagi isoman, ada sesak napas. Kayaknya saya pengen menanyakan apa herba yang tepat untuk dalam hal ini. Oke. Ini belum dimulai materinya, udah ada yang konsultasi ya. Kira saya udah mulai, maaf Ustadz. Gak apa-apa, ini kan namanya bincang sehat ya, berbincang. Kita bincang sehat ini begini. Bapak sekalian, kalau saya tanya hari ini, Anda pengen pengen sehat atau kaya? Siapa yang pilih kaya? Katakan. Kaya. Pilih kaya. Kalau pilih kaya berarti nggak sehat. Sehat juga. Saya ingin sehat. Pilihannya dua. Sehat atau kaya? Angkat tangan. Sehat, saya sehat. Sehat. Berarti nggak mau kaya. Kalau sehat bisa kaya Pak. Kalau Sehat dan kaya Pak. Ya, dan saya pilihan cuma 2 ya, kaya dan sehat. Pilih mana? Sehat. Sehat. Berarti nggak mau kaya Bu.
Mau. Insya Allah kaya. Saya tanya hari real. Bapak Ibu sekalian, coba lihat di sekeliling Anda hari ini. Sekeliling Anda hari ini. Apakah hari ini di tetangga Anda, saudara Anda, itu orang yang kaya raya, tapi dia nggak pernah sakit asam urat, nggak diabetes, nggak stroke, dan sebagainya. Ada, Bu? Enggak. Ada nggak kira-kira? Menemukan nggak orang yang sehat, dia pernah sakit, tapi dia kaya? Enggak tahu, Pak. Ya, sekenal ibu lah yang ibu kenal. Jarang, Pak. Yang pernah menemukan Jarang. rata-rata mereka ya sakit gitu, kaya tapi sakit rata-rata. Nah, kan saya milih. Saya kan jadi waktu kecil saya milih. Saya datang ke rumah orang kaya. Itu mohon maaf ya, itu ya. Itu biri-biri kena kaki gajah. Badannya besar-besar semua gitu. Lalu datang lagi ke orang kaya satu lagi. Gitu ya. Maka waktu itu saya nggak mau kaya lah. Nanti kalau kaya kayak gitu, sakitan begitu. Ada semua jam 9. Nah, pertanyaan begini ya. Pertanyaan adalah, apakah kaya itu menentukan kita jadi sehat? Tidak. Tidak. Tapi orang kadang-kadang berpikiran ngejarnya sesuatu yang kekayaan. Kadang-kadang orang mengejar kekayaan itu sampai mengorbankan kesehatan. Waktu muda itu bekerja mengorbankan kesehatan untuk mencari uang. Lalu ketika tua, itulah mengorbankan uangnya untuk mencari kesehatan kembali. Iya, Pak. Waktu muda itu kerja pagi, siang, sore, lembur, sampai ke luar negeri, sampai nggak pulang-pulang. Itu nggak peduliin kesehatan. Mau pagi, saya dulu waktu kerja itu pernah berangkat jam 6. Pulang sampai kontrakan, sampai kos-kosan dulu saya di Jakarta itu pulang jam 1:30 pagi. Jam 6 berangkat, pulang jam 1:30 pagi. Tidur sebentar, jam 6 berangkat lagi, pulang jam 1:30 pagi, 2 hari. Pernah saya pas zaman Kelapa Gading banjir, kan saya tinggal di kontraknya di Semper, bukan Semper, Bea Cukai di daerah Cakung Cilincing. Jadi ada Semper salah. Itu banjir misalnya. Banjir itu saya harus lewat jalan itu sampai celana saya lincing sampai hampir setengah paha lebih. Jalan kaki, kalau banjir itu kan got-got yang ada di kali-kali kan meluap semua. Itu jalan panjang sejauh sekitar hampir 1/2 kilo. Saya lakuin. Demi apa? Demi saya bisa dapat gaji lah begitu. Jadi kadang hari ini banyak orang itu lebih memilih harta dibandingkan kesehatan. Padahal nikmat iman, rezeki itu bukan hanya harta sekali. Rezeki itu jangan berpikir kalau orang kaya raya itu berarti rezeki banyak, belum tentu. Kita nggak punya uang itu berarti nggak ada rezeki sedikit, belum tentu. Karena rezeki itu banyak, tidak hanya harta. Harta itu justru malah diletak paling bawah. Rezeki pertama adalah nikmat iman dan Islam. Ini rezeki apa kalian? Rezekinya? Rezeki. Bagaimana hari ini? Ya, rezeki. Pamannya Rasulullah SAW itu, pamannya Rasul itu sampai meninggal itu beliau tidak dapat hidayah masuk Islam. Padahal itu pamannya Rasul. Padahal itu orang paling dekat dengan Rasulullah. Orang yang tiap hari bersama Rasulullah. Kebayang misalnya. Ada Stok Horgoni, misionaris dari Belanda, orang Kristen. Itu dia demi untuk menyesatkan atau mengalahkan Indonesia, dia itu sampai belajar ke Arab, sampai bisa bahasa Arab, bisa nahwu soroknya bagus, tahu hadisnya itu ribuan hadis hafal, isi Al-Quran hafal, bukan hanya artinya ya, dia hafal misalnya 30 juz berserta artinya, berserta maknanya hafal semua, tapi sampai meninggal itu masih Kristen, karena dia misi untuk bagaimana merubah Indonesia, mengalahkan pejuang Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara membenturkan antara Nahdliyin dengan Muhammadiyah, NU dan Muhammadiyah gitu. Dibentur-benturin.
Kalau orang kunut dengan nggak kunut itu nanti kalau kunut itu bid'ah. Oh, ada sebagainya. Jadi pecah belah sendiri. Terus dia bilang bahwa harta itu biang bencana. Nggak apa-apa miskin dunia. Yang penting nanti kaya di akhirat. Itu kan doktrin-doktrin yang sejatinya bukan punya Islam. Karena orang Islam itu didorong untuk jadi orang kaya. Wajib kaya bahasanya. Bukan harus kaya. Wajib. Karena coba lihat rukun Islam. Rukun Islam. Pertama, syahadat. Benar ya? Ya. Itu nggak bayar. Buat kita yang Islamnya dari kecil. Ya. Tapi buat mereka, kalau yang jadi mu'alaf, itu begitu dia syahadat misalnya, itu semua fasilitasnya hilang. Pernah dengar kisah-kisahnya? Adik saya, ipar saya itu, beliau mu'alaf. Begitu beliau menyatakan mu'alaf, itu dipecat dari kerjaannya. Dipecat. Ada banyak yang harus sampai pernah satu waktu itu seseorang mengutarakan keislamannya di depan keluarga besar. Ternyata keluarga ini orang Nasrani yang kuat. Itu tangannya digoreng. Di tangan dia itu, kalau kamu mau Islam, tangannya digoreng. Demi mempertahankan Islamnya. Ada diancam dibunuh. Banyak itu. Kita Islam dari kecil. Bapak kita Islam, ibu kita Islam. Tetangga Islam. Semua Islam. Jadi kadang-kadang waktu kita kecil itu nggak tahu esensi ibadah apa. Jadi belum bisa menikmati rezeki iman dan Islam. Tapi bagi mereka yang mu'alaf itu, mereka sangat menikmati. Bagaimana Freddy Numberi, kalau salah ya. Freddy. Bandar narkoba terbesar. Divonis hukuman mati. Sebelum mati beliau udah taubatan nasuhan. Wah, dia ingat semua dosa-dosanya, terus taubat, itu sampai jadi ustadz misalnya di penjara itu, meninggal dalam kondisinya berkeringat. Ciri-ciri meninggal mati syahid. Ada Anton Medan yang dia bikin pesantren. Pada Islam itu lebih lama kita daripada mereka. Tapi kita belum bisa menikmati itu. Kadang ibadah kita belum sampai masuk dalam relung hati. Padahal kalau bahasa kalian dalam konteks kesehatan, ibadah itulah servisnya tubuh. Bahasa kalian ketika angkat tangan, takbir, Allahu Akbar begitu. Dalam konteks kesehatan, ini paru-paru kebuka. Paru-paru kebuka. Lalu oksigen bisa masuk dalam paru-paru lebih banyak. Karena kita setiap hari itu baru memakai paru-paru 10%. Maka ada kata orang bahwa semakin panjang nafas Anda, maka semakin sehat Anda. Orang yang emosi terus, itu dia nafasnya pendek-pendek. Mana ada orang-orang sambil itu bisa, nggak bisa. Pasti suka ambil nafas dulu. Tenang, begitu. Jadi nikmat iman, nikmat Islam itu kan ada. Kita belum bisa nikmati bagaimana nikmatnya, khusyuknya kita sholat tahajud. Gitu. Saya baru merasakan nikmat iman itu, nikmat Islam itu ketika saya ke Eropa. Makanya saya sering jalan ke Eropa, sekalian. Jangan keliling dunia, jangan di Indonesia terus. Itu. Siap? Ya, gitu kan. Itu ketemu dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya di Prancis, orang Islam. Kita dari hotel keluar itu jam 5 ya, jam 5 sana ya. Itu suhunya 1 derajat, kadang minus. Dingin banget. Kita udah begini-begini aja. Kita kan pejuang subuh, kata-kata teman-teman. Ayo kita pejuang subuh, dimanapun lokasinya kita harus bisa nemuin masjid. Pak Google Map, masjid sekitar gitu. Ternyata jauh juga jalannya. Udah gitu gelap, karena kan di Eropa itu kan orangnya sedikit. Beda dengan Indonesia. Indonesia itu apalagi Tangerang. Keluar rumah aja udah langsung jam 5, udah ramai banget. Udah banyak toko, yang warung buka. Di sana sepi ya, sepi jadi orang satu. Jalan-jalan, dan kita mau nanya juga bingung. Mau nanya ke jalan gimana ke orang Prancis. Orang Prancis itu anti bahasa Inggris. Dia pakai bahasa Prancis apa? Bozo. Nggak bisa. Nah, sampai sana itu kita terenyuh. Ya sempat meneteskan air mata juga. Ya Allah, ini masjid mana gitu kan. Ternyata cuma ada
apartemen itu tinggi gitu kan. Lalu di bawah itu ada yang kalau kita itu parkiran bawah tanah, underground. Nah, di situ masjid. Nggak ada mulu masjid, nggak ada kubahnya, nggak ada. Cuma tulisan doang kecil, kayak kode begitu. Itu tahu kalian itu. Di situ itu jamaah sana itu bau-bau bergotong royong nyewa masjid itu 5 miliar setahun. Coba. Kalau di sini 5 miliar itu jadi masjid gede loh. Itu yang ketemu di sana, mohon maaf ya, ada yang pakai jubah panjang, ada yang biasa aja. Dia nggak ada berantem tuh. Dilihatnya ini pakai jubah nih. Ini orang LDI ya gitu. Oh, ini apa namanya? Ini jenggotan ini orang PKS itu nggak ada. Nggak ada sekali. Kita ketemu itu, wah kita kayak saudara yang lama nggak ketemu itu, dipeluk, foto bareng gitu. Di tengah yang dinginnya luar biasa. Mereka itu penuh, masjidnya penuh. Ya kayak kita, masjid harganya miliaran, kalau subuh cuma satu shop doang, satu shop doang. Itu pun ya udah sepuh-sepuh semua, kayak di Palestina. Di Palestina itu waktu tahun 2017 kita ke sana, pas momen Isra Mi'raj ke sana ya. Itu subuh-subuh itu kita sempat negatif juga, ini kenapa nggak ada anak mudanya ini gitu loh. Jadi kita dari hotel jalan sekitar 200 meter masuk ke benteng Al-Aqsa namanya. Benteng itu dijaga oleh tentara Yahudi. Masuk di dalam benteng itu ada perumahan. Jalannya itu batu-batu besar, itu udah ratusan tahun itu. Jalan masuk terus ke dalam sampai ke 9 pintu Al-Aqsa. Jadi Masjid Al-Aqsa itu ada 9 pintu. Satu pintunya dijaga orang Yahudi. Itu pintu yang dekat dengan Masjid Buraq atau dinding ratapan yang orang Yahudi sering beribadah di situ. Nah, kita masuk ke situ, jalan lagi ke Masjid Qibli. Jadi yang paling yang bukan yang kuning ya. Kalau kuning itu kan Dome on Rock. Nah, itu yang bawah. Sana itu ada tua-tua semua, sepuh-sepuh semua, atau turis. Jadi yang jaga itu siaga-siaga pakai senapan panjang. Kita mah nyantai aja. Kenapa? Muka kita bukan muka orang sono gitu loh. Tawan kepesek hidungnya, kulitnya sawo gosong gitu kan. Orang yang pendek-pendek gitu. Totalnya gede-gede tinggi-tinggi gitu kan. Muka-muka inilah, muka Nabi Yusuf. Mau kemancung gitu kan. Gagah gitu. Kita mah yang masuk segini doang. Saya tinggi nih. Kalau foto sama orang sono itu cuma segini doang ya, kayak kecil banget itu ya. Jadi kalau saya berantem menang mana? Setelah itu ternyata dikasihkan bahwa iya boleh masuk Masjid Al-Aqsa itu hanya anak kecil sama orang-orang sepuh. Kita nangis ya Allah. Sempat kita tuh negatif thinking ya. Bayangkan, itu masjid salah satu masjid suci dunia di kampung kita gitu kan. Bersusah payahlah kamu menuju ke 3 masjid, yaitu masjidku di Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Masjidil Haram di Mekah, dan Masjid Aqsa di Palestina. 3 itu disuruh bersusah payah untuk ke sana. Itu kita misalnya itu jadi orang Palestina, tinggal di kampung kita itu ada masjid keramat di situ, nggak boleh masuk. Sedih nggak? Itu beberapa di Gaza dan sebagainya. Teman-teman Eropa itu, saya waktu pas di Menara Pisa, saya baru tahu bahasa dia. Menara Pisa itu ternyata menara gereja katedral. Itu kan yang dipotongkan cuma Pisa doang. Ternyata sebelahnya itu gereja katedral. Itu tuh menara, kalau bahasa kita menara azan lah gitu. Sampai teman-teman, ayo kalau foto kena menara aja, jangan sampai kena gerejanya. Baru tahu, ini menara gereja ternyata. Ngapain jauh-jauh ke sini cuma lihat itu doang. Ya cuma cek ini aja, gue lihat sekali dah gitu. Dan luar biasa itu, kita waktu itu pilihannya 2. Begitu turunnya di bisnya kan tidak bisa kayak di Indonesia, Bu. Turunnya sakarpe dewe gitu lah. Dia ngetem di mana itu nggak bisa. Bis itu dia kalau nggak ada tempat parkir, dia akan muter-muter kota sambil nunggu wisatawan datang. Maka kalau orang Indonesia itu kan paling, mohon maaf ya, paling disiplin lah kalau saya bilang. Paling makanya Indonesia kan kadang-kadang seringnya terkenal dengan pasal karet. Karena Indonesia itu terkenal dengan ngaret. Kalau jam 8 ngumpul itu kan, jam 8:30 baru ngumpul. Ya itu bisnya nggak bisa dia muter-muter terus. Nah, kita jalan itu 2 km. Pilihannya gini, ke kanan itu ke Menara Pisa, ke kiri itu ke warung pizza. Anda pilih mana? Kondisinya dingin, lapar lagi dan capek. Itu kan udah
siang menjelang sore, karena waktu itu waktu siangnya pendek, karena dia musim gugur musim semi itu pendek waktunya. Maka banyak orang yang ke kiri pengen makan, dia luar biasa shock juga. Kenapa? Restoran kecil, warung kayak warteg gitu, yang masuk itu ada sekitar 100 lebih. Kebayang itu. Itu ngantri semua, yang nggak kuat. Udah langsung dia tarik istrinya jalan. Kenapa? Karena kalau gelap, foto di Merapi saya itu nggak bagus. Itu 2 kilo kita jalan untuk mencari makanan halal. Warungnya banyak, Bu. Warung di mana-mana banyak. Ada orang lagi pada pakai minum sempen, gitu kan, makan daging. Tapi dagingnya bukan daging ayam itu, daging babi gitu, dimakan gitu. Itu luar biasa. Kita tuh sambil menahan lapar, menahan dingin, kita butuh sholat. Bingung ini, nggak ada keran dan sebagainya kan? Ya udah, nggak ada masjid, kita gelar namanya spanduk yang itu. Rombongan ekspedisi Eropa itu gelar sholat di situ di depan restoran sampai diusir sama orang. Kalau di sana ibadah harus tempat ibadah sendiri. Kita duduk sambil makan satu piring, Pak, ganti-gantian aja, silakan Pak, silakan duluan. Karena dia lain satu-satu. Restoran Turki, kebab. Wow, kerasa itu nikmatnya. Waduh, di Indonesia itu kita kalau mau makan, ya Allah, nggak tinggal milih. Tinggal ambil handphone, makan apa ya? Nah, itu doang. Dan semua jamin insya Allah halal. Ibadah itu nggak ada yang menghalangi dan sebagainya. Kita jalan waktu pas di Spanyol. Itu pas perayaan Paskah atau apa itu. Orang-orang pada topi panjang-panjang begitu. Pada panjang, pada pakai jubah putih, ada ungu-ungunya, hitam-hitam. Lalu Pak Fir cerita, tahu nggak itu apa topi panjang itu? Kayak topi ulang tahun. Oh nggak tahu Pak. Itu namanya topi sombrero. Jadi dulu di Spanyol itu ketika dikuasai Ratu Elizabeth, Isabella atau Isabel gitu. Itu bayangkan Ratu Isabel itu saking-sakingnya pengen menguasai Spanyol, dia bernazar kalau Spanyol belum takluk di bawah Kristen, dia tidak mandi seumur hidup. Maka Ratu Isabel itu bisa dia 10 tahun nggak mandi, kebayang? Bapak saya tanya nih, istri bapak itu nggak mandi sebulan aja, kayak apa? Itu sampai pelayannya itu datang itu sampai pakai nutup mulut gitu. Karena saking-sakingnya dia bernazar gitu loh. Pokoknya harus bisa bernafas Spanyol. Nah, itulah hebatnya. Kita itu kadang-kadang nazarnya nggak kuat. Saya pengen jadi LED, Pak. Pokoknya kalau saya belum jadi LED, saya nggak mandi begitu. Hai, coba lihat aja. Makanya ada ibu-ibu bilang di acara itu, dia bilang, tulis dalam kertas mimpinya itu, kalau saya 2 bulan lagi tidak jadi LED, maka saya persilahkan suami saya nikah lagi. Wah, itu langsung semua satu gedung itu pada ketemu tangan semua. Luar biasa. Itu ancaman yang luar biasa saya lihat. Jadi begitu takluk orang Islam pada lari ke Maroko karena Spanyol Maroko itu dekat. Itu ada masih yang bersembunyi di rumah-rumahnya itu. Itu mereka itu sampai bikin ruang bawah tanah. Untuk apa? Untuk beribadah. Jadi kalau ketahuan beribadah langsung dibunuh atau dipilih mau jadi Kristen atau dibunuh begitu. Sampai satu kepala orang Islam itu dihargai 40 kepik emas. Jadi luar biasa saya lihat itu satu yang paling penting bagi mereka yang sudah murtad masuk Kristen gara-gara macam-macam. Itu tandanya apa? Tandanya dia pakai topi sombrero kecil itu kayak topi ulang tahun, lalu diarak sampai ke alun-alun, di situ dikasih bir sama makan babi. Tandanya dia udah balik ke agama Kristen. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu sekalian ulang tahun pakai topi yang lancip gitu, ya saya nggak bilang itu jadi kayak begitu ya. Artinya sendiri. Makanya lebih baik jangan. Karena kita dilarang meniru mereka. Kita lagi jalan-jalan itu, balik lagi saya, Pak Fili, Bu Oni, Bu Mimin, Pak Wisnu, Pak Barjana. Itu mau shopping gitu lah, shopping di pinggir-pinggir itu.
Balik lagi kita nggak berani, takut lah, serem ah, balik gitu. Itu bagaimana misalnya kita nikmatnya iman Islam itu ketika tempat gitu. Kalau kita tempatnya aman, tenang, tentrem, kita kadang-kadang nggak berasa menikmati itu. Itu rezeki. Kan? Yang kedua rezeki apa? Rezeki punya saudara yang baik. Oh itu rezeki. Bayangkan kalau Bapak Ibu sekalian punya saudara yang baik, enak gak? Tetangga yang baik. Bu Sri Mariati sebelahnya Ustadz Nurdin, LED. Enak banget. Apalagi Bu Sri Mariati ini leadernya Ustadz Nurdin. Kopi habis di rumah, gak ada kopi. Datang aja ke Pak Nurdin. Pak Nurdin, mau coaching dong? Nah, ketemu ada kopi seven, ada sate. Itu. Karena orang yang mau coaching dengan leadernya itu sesuatu yang luar biasa banget gitu loh. Jarang-jarang gitu loh. Nah, seperti itu. Dan nikmat lain, termasuk adalah nikmat yang paling sering dilupakan adalah kesehatan. Jadi kesehatan itu letaknya sebelum harta. Itu sehat itu nggak perlu kaya nggak perlu nunggu kaya untuk sehat. Tapi kadang-kadang memang hari ini jarang banget orang kaya yang sehat, benar? Jarang banget. Ya ada sih tapi jarang. Di Swiss, di Monte Tris, di Gunung Es Abadi begitu. Jadi kita ke sana itu bisa kalau mau nemu salju itu 2 tempat. Kalau di Eropa di Monte Tris yang memungkinkan dinaikin. Kalau di Asia atau dekat-dekat sini ke Turki. Namanya ke Bursa. Nah, Bursa itu esnya abadi. Jadi kalau saya itu salah satu motivasi anak saya kuliah di Turki adalah biar saya kalau nengokin bisa saya main ke Turki lah gitu. Karena negaranya eksotis. Kalau Spanyol kita miris melihat masjid dari gereja. Masjid Cordoba jadi gereja. Alhambra jadi gereja dan sebagainya. Tapi kalau kita ke Turki, gereja jadi masjid. Bangga kita. Gitu. Bangga gitu. Nah, ya kalau biasa saya lihat di sana itu apa namanya? Ya pokoknya itu kalau jalan-jalan luar gitu enak lah. Di Swiss itu ada jam pagi-pagi begini orang pakai kaos singlet, mbah-mbah usia 60 tahun lari pagi. Lari pagi. Itu enak. Pakai celana pendek. Itu suhunya 1 derajat. Itu orang sehat-sehat. Usia hidupnya itu 80 tahun, 90 tahun, sehat-sehat. Orang Yahudi itu bahasa kalian setiap hari rutin konsumsi ini. Zaitun. Makanya di restoran-restoran Eropa itu di meja makan itu ada zaitun. Dan kalau mereka masak itu garamnya itu tidak dicampurkan di pas masak, tapi garamnya itu taruhnya di meja makan. Jadi kalau Anda butuh garam, tinggal itu ngambil sendiri lah gitu. Nggak kayak kita, Bu. Udah asin diasin terus gitu. Sendok itu sendok dirasain. Kok kurang asin? Tahu tambah oh iya apa garam. Kok kurang asin? Ya ini doang sendoknya doang. Dicek ya di sini. Padahal terlalu banyak mengkonsumsi garam itu nggak bagus. Terlalu banyak mengkonsumsi garam itu nggak bagus. Garam itu salah satunya adalah natrium itu salah satunya. Dia bisa membuat darah kita kental. Ibu pernah tahu itu sarem atau dideh? Tahu nggak orang Jawa nih biasanya orang Jawa tahu nggak? Jadi dideh itu darah yang dikasih apa namanya garam, kasih garam, terus jadi dia beku, jadi kental begitu, lalu dipotong-potong, dimasak. Kata sih enak gitu. Marus, nah, didih gitu. Wis, saya melihat menampakkan ada Mas Kanil Pukadot, kan anime. Aduh, Mas Kanin luar biasa ya. Itu rumahnya keren banget Mas Kanin. Kapan bisa main ke rumahnya lagi ya? Keren, dahsyat. Itu saya. Boleh di open mic dong Mas Kanin. Ini pada pengen kenal nih. Bisa dinyalakan mic-nya? Harusnya bisa. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Kenal ya tuh. Ini. Kenal nggak bisa lihat dengan artis saya nih? Nih, ayo Mas Kanin, cerita-cerita dong sedikit. Gimana rasanya ada di HNI ini? Bekerja di HNI gimana rasanya? Monggo. Ya, alhamdulillah sih Ustaz sih. Banyak sih yang suka bahagianya gitu. Bisa bekerja di HNI sama bisa juga ini menjalankan bisnisnya gitu. Siap.
Ini artis kita saya lihat yang apa namanya, yang apa jadi Kamen Rider. Bintang Jadi, iklan. kalau bisa lihat kalau nanti jadi leader HNI itu pasti ketemu dengan Pak Han ini namanya. Ini orang yang paling berjasa. Yang kalau saya datang ke perusahaan ke HNI itu Jakarta itu, beliau teman saya di sana ya, teman nginep ya. Itu. Makasih Pak Kanin ya. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Jadi nikmat sehat sekalian. Bahkan orang kaya sekalipun itu banyak sekali yang sakit. Banyak sakit. Contohnya ada Jack Ma. Tahu Jack Ma? Yang punya Alibaba.com, orang terkaya nomor 1 di Cina. Orang kaya nomor 1 di Cina. Itu istrinya kena kanker itu, kanker usus apa itu. Dan dia kena kanker dubur. Tahu kenapa Mas kalian? Tahu kenapa? Padahal kaya loh. Orang nomor 1 di Cina. Tahu kenapa? Karena orang Cina itu rata-rata hampir hobinya makan babi. Dan salah satu resiko makan babi itu adalah dia bisa kena kanker usus. Jadi saya bilang bahwa kalau Anda mau sehat itu nggak bisa sehat itu dengan kondisi ada ini banyak melakukan kesalahan, mengkonsumsi barang haram, nggak bisa. Tidak ada kesehatan dari barang haram, tidak ada keberkahan maksudnya gitu. Anda mungkin sehat, rasanya sehat, tapi rasanya doang sehat. Suatu saat nanti diambil kesehatan itu. Koruptor, orang-orang yang mengambil uang rakyat, gitu. Terus orang-orang yang hobinya makan barang haram, itu nanti saat-saatnya di akhir hayat itu pasti sebelum di neraka disiksa dulu di dunia. Makanya kalau kita pengen sehat, nikmat sehat yang kadang-kadang dilupakan, kadang-kadang kita tukar dengan uang, kadang-kadang kita nggak nikmati kesehatan itu salah satunya adalah kalau saya lihat itu salah satunya taat pada SWT. Tidak mengkonsumsi barang yang haram, hanya mengkonsumsi halal thayyiban. Bagaimana kalau Anda pakai sabun itu, sabun mandi, bisa jadi kanker kulit, ada materinya. Mandi pakai sabun jadi kanker kulit. Mana ada Pak? Ada materinya. Karena sabun itu dia butuh lemak hewan untuk supaya bisa masuk bisa bersihkan tubuh kita. Nah masalahnya kadang-kadang jarang banget ada sabun yang logonya halal. Pernah nggak Bapak sekalian lihat sabun logo MUI? Ada? Pernah lihat nggak? Ada nggak logo ya sabun yang logonya MUI? Ada sabun HNI. Sabun HNI. Iya baru karena itulah kenapa kalau ditanya Pak kenapa sih pakai HNI? Dan saya saat mandinya itu tenang. Mandi saya itu pakai sabun yang logonya MUI. Pakai odol yang ada logo MUI-nya. Itu loh. Pakai deterjen yang itu deterjen itu ramah lingkungan. Bisa buat nyiram tanaman begitu. Lah kalau hari ini saya pakai sabun itu tidak baik. Sabun itu sabun yang kemungkinan besar itu mengandung racun. Lalu limbah rumah tangga saya itu ngalir ke got lari ke sungai lari ke laut. Bayangin coba, ngelihat Kali Sunter. Siapa yang pernah ke Sunter? Depan pabrik saya itu, di depan Honda itu ada kasur, itu kan ada macam-macam. Kalau pas panas gini, baunya ya Allah luar biasa. Tapi kalau Anda naik mobil AC, itu akan pernah cium itu. Kalau kita naik angkot itu, rasanya baunya mantap gitu. Nah, itu lari ke laut. Laut ikannya itu banyak kandungan logam berat. Lalu ikannya dijaring, dijual di pasar cacing kerincing gitu. Pasar ikan. Lalu ikan itu kita goreng. Ya wajar kita sakit. Benar-benar. Kan dilewat juga. Makan ikan katanya sehat. Ya ikannya di laut mana dulu? Kalau lautnya itu Samudra Pasifik, di tengah-tengah laut, insya Allah aman. Lihat sekarang pinggiran Jakarta, pinggiran Semarang, pinggiran Surabaya, kayak mana itu? Tapi kalau saya mulai hari ini, saya menggunakan produk halal thayyiban yang dia ramah lingkungan, maka saya tidak terbebas dari ancaman bahwa saya merusak alam. Karena apapun yang kita kerjakan itu,
Sedetik apa yang kita kerjakan itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita di dalam hati, itu semua ada perhitungannya. Semua dicatat oleh 2 malaikat, kanan dan kiri. Dilihat CCTV. Nanti ketika di akhir diputer. Ayo ibu, katanya penggerak produk halal, tapi deterjennya masih yang so-so itu. Kalau dijual ke ini bikin ikan mati. Nanti ikannya pada datang minta pertanggungjawabannya. Gitu. Kenapa saya dibunuh? Maaf, ini analogi aja. Tapi itu terjadi, saya lihat. Makanya kenapa jadi sakit? Saya udah jaga kesehatan Pak, udah olahraga rutin tiap hari. Kenapa sakit? Ya karena lingkungannya nggak sehat. Lingkungannya nggak sehat. Lagi nyantai gitu kan, habis olahraga duduk ada apa bapak di sebelah. Dia kesininya 25%, yang rokok kita ya habis olahraga ngos-ngosan hidupnya 75% gitu loh. Udah begitu lari pagi ada mobil itu Kopaja lewat. Brong, langsung hitam semua kadang-kadang gitu. Iya gimana kita mau sehat gitu loh. Makanya kenapa orang di gunung, orang di kampung kayak saya itu masa hidupnya lebih panjang dibandingkan orang di kota. Benar? Oh enggak juga Pak. Iya, enggak juga memang. Karena kalau di kota itu duitnya banyak, lingkungannya nggak sehat. Kalau di sini lingkungan sehat nggak punya duit. Karena pekerjaannya UMR-nya cuma 2,5. Jakarta hampir 5 juta gitu loh. Kawan-kawan saya di Jakarta itu kerja hari ini itu udah 15 tahun, 20 tahun kerja itu dari tahun 2003. Itu gajinya ya 7 juta, 10 juta begitu. Makanya mereka itu zona nyaman banget. Zona comfort zone gitu loh. Mereka berapa pagi pulang sore gitu kan. Terus begitu aja. Tapi saya di kampung, di desa, ini depan rumah saya itu kebun gitu kan. Jadi kalau saya mata pedih lihat laptop, itu lihat sebelah yang hijau-hijau. Gitu. Itu alhamdulillah enak gitu. Hawanya dingin, kalau mandi seger karena airnya air sumur asli, bukan air PDAM yang ya gitulah gitu. Nah, itu ya alhamdulillah sehat, Bu. Tapi gimana Pak gajinya? Ya alhamdulillah saya bonusnya nggak kalah dengan mereka lah gitu. Kalau mereka itu kerja satu tahun untuk bisa menyamakan bonus saya di HRI 1 bulan, nah, kan lumayan. Jadi itu bersyukur saya di HRI bisa lihat. Jadi tenang gitu. Kalau pagi-pagi orang pada sibuk berangkat ke kantor, kita yang kantor di rumah gitu. Ini saya di kantor saya di rumah di pojokan pojokan ruang tamu. Depan anak saya. Terus sebelah sini apa namanya? Masuk dikit udah kamar, namanya rumah orang kampung ya. Jadi sehat bahagia. Nah, kenapa banyak hari orang sakit ya? Gimana nggak sakit coba? Saya dulu kerja itu berangkat jam 5 subuh. Naik motor dari Citerep. Dengan semangat membara begitu ya. Begitu nyampe 5:30 di Kramat Jati, macet, stuck. Wah, pelan-pelan dong, karena ada pasar tumpah di itu. Masih ada nggak sekarang Kramat Jati itu, pasar ikan? Ada nggak? Pasar Kramat nggak ada. Oh, udah nggak ada. Kalau malam itu macet, kenapa? Ada tukang jual itu, jual yang apa mbak-mbak yang pinggir jalan itu, yang jual kue gitu kan, kue apa, cucur apa itu. Sekarang nggak ada udah ya, udah nggak ada ya. Emang beda kalau pemimpinnya bagus begitu, jadi beres gitu. Masalahnya kalau kita salah pilih pemimpin yang repot, nyeseknya 5 tahun. Nah, Bapak saya lihat itu kita kupas dalam sisi kesehatan itu dalam bentuk banyak hal. Maka hari ini ketika banyak orang meninggal itu, saya bilang bahwa ini bukan efek pandemi, bukan. Saya tidak tahu itu, tapi ini tabungan masa lalunya. Udah banyak yang sakit, paman saya, Pak D saya, mbah saya itu memang bukan karena corona beliau meninggal, karena sakit. Cuma terus dapat berita-berita yang horor-horor, tambah stres. Karena mbak sekalian, yang paling pengaruh dalam Tibbun Nabawi itu, kalau kita belajar nanti ya, pengaruh dalam Tibbun Nabawi itu bukanlah sisi luar, tapi yang paling pengaruh dalam kesehatan kita itu di dalam kita, tubuh kita. Coba bisa begini, ketika
ibu-ibu, ada satu penelitian begini. Satu seminar itu semua datang itu lalu ada dikasih air semua di gelas, air semua di gelas. Lalu trainer bilang begini, silakan minum Bapak sekalian, ini air berkah, air ini sudah air bagus. Dia kalau diminum semua penyakit Bapak sekalian hilang semua. Yang pusing, migrain, yang ringan-ringan hilang semua. Bismillah diminum semua. So, gimana Pak? Ditanya. Wah, kepala saya tadi pusing jadi enteng Pak. Oh enteng ya. Sampai lagi, oh iya Pak, ini pegel saya hilang. Lalu dia cerita gini, Bapak sekalian tahu nggak itu air dari mana? Nggak tahu Pak. Itu air kita ambil dari keran. Oh begitu tahu ambil dari keran langsung semua batu-batu. Pada marah-marah, pada muntah-muntah. Tadi sebelum dibilang itu air keran, kenapa kok sudah sembuh? Tapi begitu dibilang air keran, kenapa dia batu? Itu kekuatan kata-kata. Otak kita langsung menolak itu, mereject. Benar-benar. Coba ibu-ibu, kalau siang-siang begini makan belimbing wuluh. Tahu belimbing wuluh? Tahu belimbing wuluh ya? Tahu. Terus kita colek pakai sambal korek atau sambal petis. Langsung dimakan. Gitu, rasanya wah luar biasa. Udah kebayang, Bu? Udah. Pertanyaannya, siapa yang sudah keluar air liurnya? Padahal itu baru ngebayangin. Benar-benar. Betul. Kenapa kita kalau bangun tidur itu kayak baru capek, kayak lari, apalagi mimpi dikejar pocong, mimpi dikejar anjing helder. Itu lagi tidur. Kita mimpi tidur gitu loh. Itu begitu bangun itu, wah, badan berkeringat semua. Apalagi yang paling horor. Ada kan di animasi itu orang ketemu kuntilanak, nah dia biasa aja. Ketemu gendruwo, biasa aja. Ketemu apa setan yang serem-serem, susah ngesot, biasa aja. Begitu ketemu debt collector, lari dia. Dia lebih takut sama ini penagih utang daripada ini. Nah, ya sekalian, penting banget bahwa ketika itu kita lagi tidur aja itu kok luar biasa, itu bisa berkeringat, bisa capek, lelah, bener? Padahal kita lagi tidur. Pernah nggak rasain gitu, Bu? Mimpi dikejar pocongan. Nah, hati-hati kalau mimpi kebelet pipis, terus pipis di situ, di mana, di kamar mandi. Oh, itu kalau sampai kejadian ngompol kita. Pernah ingat dulu? Lagi main bola nih, saya dulu kecil ingat banget. Lagi main bola, lalu belut nih, minggir kan, nyari kamar mandi, pipis itu. Tahu-tahu begitu bangun, ya kok basah semua. Itu hati-hati, itu bukan Batman itu. Nah, mimpi itu seperti itu sekalian. Mimpi udah itu. Tapi kita lihat coba. Lalu sekalian masih lihat nggak ada itu orang-orang yang kalau bahasa orang gila di pinggir-pinggir jalan, ada ya? Ada yang sering lihat ya? Pertanyaan, dia pakai masker nggak? Enggak. Pakai hand sanitizer nggak, Bu? Pakai mandi nggak itu? Makannya makan di pinggir jalan yang sisa orang toh. Tapi kenapa kok mereka sehat-sehat ya, Bu ya? Kalau tidur itu di pinggir toko itu sambil wah kayaknya pulas banget tidurnya itu loh. Ketawa terus, bahagia gitu. Sedangkan banyak dari sebagian dari kita itu kasurnya di rumah empuk. Pakai spring bed paling mahal. Pakai AC, rumahnya gede, mobilnya mewah. Tapi kenapa nggak bisa tidur ya? Yang masalah di mana, Bu? Katanya kalau tidur di kasur empuk, pakai AC, duitnya banyak, rumahnya mewah, semua serba ada, itu jadi pulas. Tapi kenapa kok nggak bisa ya? Ada di mana masalahnya, Bu? Ada yang bisa ini? Kesehatannya. Kesehatannya, apalagi? Itu sehat, Bu, sehat. Pikirannya. Pikirannya, kenapa pikirannya, Bu? Apa ya? Pikirannya nggak tenang, Ustaz. Tidak. Dia hidupnya tidak bahagia. Jadi banyak hari kita bisa membeli kasur yang empuk, tapi kita tidak bisa membeli kenikmatan tidur. Benar? Nah, kata Imam Syafi'i mengatakan bahwa nikmatnya tidur itu ketika kita dalam kondisi kelelahan. Nikmatnya tidur itu dalam kondisi kelelahan, itu tidur. Nah, orang sekarang nggak pernah lelah. Di kantor ada supir, disupirin, itu.
Kayak Burj Khalifa kan, supirnya keren lagi kan. Itu, supirnya S2. Mau kemana? Kayak itu sih. Capek tidur, pakai AC, nyampe rumah pakai AC, di kantor pakai AC. Terus begitu aja begitu, mau makan apa aja bisa. Beli yang fast food, junk food, sebagainya bisa. Nggak pernah olahraga, workaholic gitu. Iya gimana mau sehat Pak? Tapi coba lihat orang-orang tua kita zaman dahulu, anaknya banyak 13, 11. Siapa yang di sini lebih dari 9 punya saudara 9 ada? Oh, Pak Nudin. Hidup semua, Pak? Tinggal 7. Tinggal 7 ya, karena udah usia ya. Ya, betul. Jadi semua nggak? Alhamdulillah. Jadi semua. Ya. Uniknya ya, Pak Nudin punya 9 bersaudara, jadi semua. Kenapa hari ini banyak orang Indonesia, sebagian dari kita, anak 1, 2 aja kadang nggak jadi gitu loh. Stres itu mikir kebutuhan. Dulu punya anak 9, nggak punya harta banyak, kadang-kadang makan kita itu, makan paling nikmat itulah nunggu kalau dapat kenduri, dapat berkat, Bapak selamatan gitu kan, wah dikerubung banyak orang gitu kan. Itu makan enaknya begitu. Atau kalau lagi ada orang hajatan, ibu kita itu lagi sinoman kalau bahasa orang Jawa, lagi batu-batu masak itu, kita pura-pura nyari ibu. Ibu saya mana ya? Ibu saya mana? Padahal pengen disuruh makan di situ. Paling senang saya kalau ikut orang hajatan. Kenapa bisa makan ikan, makan ayam begitu? Kalau di rumah mana ada ayam? Pak solid banget. Betul, Pak. Jadi kalau misalnya hari ini banyak orang hari ini itu punya segala-galanya kok malah stres gitu loh. Zaman dulu itu orang berangkat ke sawah bawa cangkul, Pak saya bawa cangkul gitu kan, pagi-pagi setelah sholat duha gitu kan, berangkat nyantai gitu, ketemu orang asli budi Kang gitu kan, wes anu burung parine wes rampung burung sing anu wes mata parine gitu, udah ini belum, udah siap panen belum gitu kan, kapan mau tanam lagi dan sebagainya, itu janjian nyangkul, nanti jam 10 ibu saya datang bawa nasi, terus makan bareng siang-siang itu kan, cuci tangan pakai air di mana, air di sawah itu cuci tangan gitu. Makan nggak pakai sendok, nah, intinya apa namanya, piringnya itu godong atau daun ini, daun apa, daun lompong, tahu daun lompong ya, ya gitulah pokoknya, daun yang itu di sawah itu ada. Makan habis itu wudhu, sholat di gubuk, tenang sholatnya, itu kan berdoa untuk kesehatan dan sebagainya, baca doa aja ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Enggak, Rabbana atina fid dunya hasanah. Udah itu hasanah wa qina adzabannar. Langsung masuk kerja gitu. Kenapa hari ini orang pada kayak banyak sakit? Karena doanya enggak spesifik dan buru-buru. Saya berangkat jam 4 pagi, langsung ke masjid, sholat. Begitu salam langsung saya lari. Ngambil sepatu, langsung ke jalan, naik bis, nyampe di pabrik, langsung hitung stok, kerja, istirahat jam 12, teng istirahat, ngantri makan, lantai 2, udah habis makan kenyang, jam 12.40, jam 12.20, langsung lari ke masjid, masjidnya itu lantai 6, Masya Allah, udah perutnya kenyang, lantai 6, liftnya cuma 1, nunggu lift, telat kerja, naik tangga, habis sarapan saya di situ, dalam kondisi kenyang, naik tangga tuh 6 lantai. Itu begitu selesai udah jam setengah 1 lebih 5. Udah sebentar lagi mobil kan masuk lagi setengah 1 lebih 10. Nggak sempat doa sekalian. Pulang jam 4. Dilema, sholat asar dulu atau langsung pulang. Kalau sholat asar dulu telat. Jadi kebanyakan sholat asar di mana? Di bis. Nyampe rumah maghrib, langsung mandi sholat. Baru sholat duduk itu udah isya. Isya ngantuk rasanya, capek lelah karena udah seharian aktivitasnya. Kadang kalau macet nyampe rumah isya itu kadang saya tidur dulu lah, nanti aja dulu sholatnya nanti aja jam 2 jam 3 begitu. Maka wajar ketika kayak gitu, mana nggak sakit, kapan olahraganya? Hari Sabtu begitu, hari Ahad ya. Hari Sabtu itu lembur. Hari Ahad begini kadang-kadang pagi tidur sampai siang, habis itu jalan-jalan sama anak-anak, mau gitu ya.
Nggak belanja, nggak, cuma lihat-lihat doang. Lihat-lihat doang, kita masuk sama anak tuh cuma lihat-lihat doang, muter-muter, itu bagus ya bajunya ya, Mah ya. Celana kok mahal banget, Mah ya. Celana kok harganya 100.000-an gitu loh. Coba dulu kan mahal. Apalagi saya pernah di Mall Kelapa Gading, Mall Arta Gading. Bukan, Mall Kelapa Gading di Bundaran itu. Ada celana dalam laki-laki itu harganya 100.000. Saya bilang, wih, celana dalam harga 100.000, siapa yang beli ya? Mahal banget itu. Ya wajar loh, gaji cuma 1,5 juta itu loh. Dan itu kebayang misalnya, aduh, beban mentalnya itu ketika apa? Anak udah mulai gede, udah mulai bayar sekolah, gaji udah mulai pas-pasan nih, nggak ada lemburan, itu udah gaji 4 juta, buat bayar motor 600.000, buat sekolah anak bayar 400, 800, belum buat bayar listrik 250, udah berapa? Udah sejuta, 3 juta. Itu kalau sampai orang tua di rumah telepon, Dek, gimana kabarnya? Nah, iya Bu, kenapa Bu? Ini loh, adikmu mau sekolah gitu. Oh iya, sekolah di mana Bu? Di SMP gitu. Ada yang bisa dibantu Bu? Iya, ini sama bayarnya belum ada gitu. Coba dilema nggak Bu? Stres nggak itu? Waduh, gimana? Orang tua mau bayar, nggak ada duitnya gitu. Gimana ya? Terus terpaksa kita mau hutang ke koperasi. Jadilah 4 juta itu kalong, kurang. Jebret, utang koperasi masih sebulan bayar 5.000. Kita motor udah mulai butut, ambil motor lagi. Nambah jebret, cicilan motor. 700. Udah hilang 1,2. Tinggal 2,8. 2,8. Buat kehidupan 1,5 sampai 2 juta. Tinggal 800. 800 itu adalah buat jajannya nggak cukup. Tahu-tahu rumah bocor. Aduh, kapan beresinnya gitu. Duit dari mana gitu loh. Itu stres saya kebayang itu, ya Allah, itu wah udah tiap hari gitu. Karena di pabrik saya bukan orang kantor Bu, mohon maaf. Saya kan cuma lulusan STM, ya kerja jadi karyawan biasa gitu loh. Platnya itu plat merah kalau bahasa orang kita mah. Jadi dikatnya itu merah, kalau orang kantor dikat biru. Saya lihat di atas itu enak ya kalau kerja di pakai AC, ketawa-ketawa tiap tahun kertunya luar negeri, punya mobil. Kita mah orang biasa, kapan kita bisa kayak gitu? Jangan manajer ya ngimpi. Hebatnya kalau di HNI itu orang baru gabung langsung bisa jadi manajer, Pak. Ditanya sama temen itu, kamu di HNI apa levelnya? Oh, gua tuh manajer loh di HNI. Manajer ya. Apalagi pernah saya bikin kartu nama itu, bukan nama, Fawad Nawawi. Apa namanya, Loyal Executive Director PT HNI. Itu sampai ada orang luar negeri itu, orang Aljazair, itu WA ke saya tiap hari. Sekarang aja enggak, karena udah bosan kayak nggak saya bahas. WA gitu Kak, selamat begitu. Pengennya apa coba? Pengennya kalau saya itu ekspor ke Aljazair gitu, ekspor ke sana itu pakai logisnya beliau. Karena saya kasih kartu nama itu tulisannya Loyal Executive Director PT HNI. Wah, itu keren banget itu. Itu udah wah banget. Berarti kamu direktur ya? Direktur di HNI ya? Saya senyum aja. Ya, itu kan menarik gitu. Jadi bahagia Mas Alian. Bahagia lagi ketika kita ada banyak orang butuh keuangan begitu. Itu kita main transfer aja, nggak pakai mikir. Gitu. Ditelepon. Ada kawan saya telepon, ini nomor asing gitu ya, telepon. Kenapa? Gitu. Iya, kenapa ya? Saya malu nih. Udah lama gak ketemu, cuma telepon doang. Itu pun pengen ngutang gitu. Ini begini rumah sakit, kurang duit. Apa namanya? Bisa dibantu nggak? Saya mikir, ini kan kawan saya dulu waktu di Honda gitu ya. Dia udah lama hilang kontak. Saya udah nyimpen nomornya udah ganti. Itu kok tahu kok yang dihubungi saya gitu loh. Emang dia tahu kalau saya punya duit apa enggak? Itu kan kita apa kenapa enggak hubungin misalnya temennya begitu. Kalau saya dihubungi, saya orang jauh, udah sekitar hampir 10 tahun enggak ketemu gitu. Ternyata mereka tuh pada stalking kalau bahasa anak muda sana itu. Tahu stalking Bu? Liatin kalau saya lagi posting gitu kan, dia lihat foto-foto saya itu tanpa sengaja. Makanya saya sering bikin status biar orang pada kepo gitu kan. Statusnya sederhana.
Pagi-pagi foto anak-anak tuh, cekrek gitu. Foto anak lagi pada main gitu kan. Itu kan sesuatu yang luar biasa bang sekalian. Hari ini jam segini itu, kalau hari biasa itu orang pada sibuk. Orang udah pada wah tuh rumah kayak luar biasa, yang nyiapin anak sekolah, yang satu lagi nyiapin suami yang berangkat kerja gitu. Belum lagi kalau istrinya kerja. Di rumah seperti itu, Bu, di kantor dimarahin, dapat beban yang luar biasa, pulang macet, terus makan seketemunya di pinggir jalan begitu, ya gimana mau sehat? Ibadahnya buru-buru lagi. Kan ada tuh, pagi kesiangan, siang kerepotan itu kan, sore di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran gitu. Capek. Makanya saya berkah saya semenjak saya gabung HNI tambah sehat. Gimana nggak sehat coba? Minumnya tiap hari itu zaitun. Zaitun yang langsung diimpor dari Palestina. Oh, keren sekali. Itu zaitun yang apa manfaat zaitun? Banyak. Watini wa zaitun. Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun. Gitu. Dan ini zaitunnya dari tanah para anbiya. Di Palestina itu ada makam Nabi Musa, makam Nabi Ibrahim, Ismail, Yunus, Nabi siapa lagi? Banyak pokoknya nabi-nabi situ. Tanah para anbiya misalnya, diberkahi. Itu sesuatu yang tumbuh di situ itu. Ini semua berkah. Ya kita minum. Baru HNI, perusahaan di Indonesia yang bisa mendatangkan zaitun dari Palestina. Karena komitmen kita membantu saudara-saudara kita Palestina. Setiap pagi, Bu, mandi pakai madu. Ayo siapa yang sering mandi pakai madu? Jadi ternyata sabun propolis itu dia bisa kayak gini, segala sesuatu yang di kulit dia akan masuk ke dalam darah. Darah itu beredar pada tubuh. Makanya kenapa laki-laki itu tidak boleh pakai emas? Karena apa, Bu? Partikel emas itu sangat kecil, dia khawatir masuk ke dalam pori-pori tubuh kita, lalu beredar dalam darah, mengendap di organ-organ utama. Nanti khawatirnya jadi apa? Jadi Alzheimer, Parkinson, stroke, sakit jantung. Itu kan logam berat. Makanya ada di beberapa yang viral itu di sosmed zaman dulu, itu ada orang India pakai baju emas, wali semua. Itu nggak lebih dari berapa tahun gitu. Itu langsung meninggal sakitnya. Ada orang posting di Facebook pakai gelang emas ke pasar. Itu tahu-tahu langsung dijambret itu, tangannya dipotong, jebret, diambil emasnya itu. Hati-hati ya. Jadi kalau ibu-ibu sudah menopause, sudah tidak mens lagi, sebaiknya jangan pakai emas terlalu banyak. Lagian Bu, ibu pakai anting-anting juga percuma, Bu, nggak kelihatan. Apa anting-anting tempelnya keluar di kerudung itu nggak percuma. Gitu. Udah pakai cincin gede-gede juga ngapain? Apa pengajian di toko emas, kalungnya di depan, di luar kerudung. Terus kalau ditanya, Geng, gimana Jeng? Kabarnya sampai tangan begini-begini, biar kelihatan emasnya. Percuma. Ngapain tuh, Bang? Itu emas itu nanti dia masuk ke pori-pori tubuh kita. Kalau ibu-ibu tidak menstruasi, gara-gara mungkin pakai kontrasepsi. Gitu loh. Karena pakai kontrasepsi itu resikonya tidak mens. Nah, kalau nggak mens, biasanya badannya besar. Gitu. Nah, itu kalau nggak mens, sekalian, siklus tubuhnya jadi bermasalah, jadi sakit. Lupa Bapak berarti nggak KB ya keluarganya? Saya KB asli. Tapi beda KB-nya. Saya keluarga besar berencana. Gitu. Jadi anak pertama punya rumah, anak kedua punya motor, anak ketiga punya mobil Agya, anak keempat punya mobil R3 gitu kan. Anak kelima punya Terios. Nanti bentar lagi punya Pajero. Begitu. Keluarga kecil, keluarga besar berencana. Anak pertama lahir tahun 2006. Anak kedua lahir tahun 2010. Anak ketiga lahir tahun 2013. Anak keempat lahir tahun 2016. Anak kelima lahir tahun 2021. Jedanya 3-4 tahun. Terprogram, Bu. Terprogram gitu loh. Jadi
Anaknya diimunisasi apa? Oh, saya imunisasi tiap hari. Saya kasih kurma, saya kasih extra food, saya kasih gamat. Kalau anaknya, ya aku pengennya madu multiflora, ambil. Ya aku pengen madu habat, ambil. Ya aku pengen maskeran pakai madu, ambil gitu. Ya aku pengen maskeran pakai spirulina, ambil aja gitu. Nggak apa-apa ya, udah ambil aja. Nanti total sama staff gitu. Nanti bayar pas bonusan. Kan begitu. Ibu saya datang. Itu di rumah obat udah habis. Gimana? Ya udah ambil Bu, apa ya kemarin ya obatnya ya? Gamat, Engreen, ya Bestrak, Harumi, terus extra food, zaitun, apalagi mana? Apalagi Bu? Apa ya? Dia MAS gitu. Saya kasih MAS itu 10, zaitun 10, extra food semua. Lalu datang tetangga saya, konsultasi. Kalau sesak nafas itu obatnya apa ya gitu. Yo obatnya itu pakai MHS gitu. Oh, kalau kamu minum obatnya apa? Ya jangan nanya obat saya. Obat saya itu sekali minum itu 1,5 juta. Sebulan bisa 1 juta gitu. Itu dikasih arah saya, pokoknya saya suruh minum aja. Pokoknya suruh habisin gitu. Kalau apa namanya? Kalau habis tinggal minta lagi. Itu ibu saya begitu. Ya tetangga geleng-geleng gitu. Ada saya pernah main ke rumah kawan saya di Honda. Bro, itu mobil dari mana? Dari HN nih. Dikasih ya ini? Iya. Itu gratis apa bayar? Ya bayar, dicicil tapi tanpa bunga. Cicilannya sebulan 6 juta. Oh gitu. Nggak pakai DP, nggak pakai leasing, langsung diambil milik sendiri 6 juta. Oh gitu. Dia ngomong, kalau cicilannya 6 juta itu gajimu berapa ya? Ya saya ketawa doang. Nah, itulah kenapa hari ini Mas Zalia, kalau kita mau sehat itu ya, India adalah pertama punya spirit, S-nya spirit, punya semangat Mas Zalia. Nah, kalau Anda pengen punya semangat, itu harus bergaul sama orang-orang semangat. Kalau Anda itu loyo, ketemu orang loyo lagi, tambah 2 orang loyo gitu loh. Tapi kalau ada orang semangat, orang loyo, ketemu orang semangat. Lagi ada acara HS, semangat Bu, ayo takbir, wow. Lompat-lompat begitu. Pernah datang ke acara HN yang besar. Bos, BSC, SBP pernah. Senang nggak gitu kira-kira? Wah, senang banget. Bisa teriak-teriak. Ayo Bapak sekalian, tidak apa di rumah. Anda kalau ditanya apa kabar ketika di rumah itu jawabnya alhamdulillah, luar biasa, hal sebaik. Pasti orang-orang gak nyanyi itu bingung. Pak Nurdin lagi keluar rumah nih, ditanya, gue Pak Nurdin jawabnya, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tapi ibu sekalian di sini, di tempat acara ini ada mau teriak-teriak, melompat-lompat, tenang, semuanya terkondisikan, karena kiranya semangat. Jadi semangat sekalian. Itu utangnya sementara lunas dulu. Lupa. Pas aja lupa semua, ketemu orang baik. Disalamin gitu sama leadernya. Oh ini namanya Bu Simariati ya. Oh ini Bu Dina ya. Oh ini Bu Fitria ya. Oh gimana kabar ya Bu gitu kan. Itu kan baik-baik. Sopan-sopan itu kan, menghargai banget gitu. Agen baru ketemu dengan LED. LED kan itu penguasa grup. Bonusnya ada puluhan juta. Masih mau nyampe kita itu kan. Itu kan bahagia banget. Kita ngecas HP nggak khawatir hilang gitu. Coba kalau ibu acara lain ngecas HP takut nggak? Horor nggak? Maka semangat itu penting. Kalau ibu bisa lihat, semangat. Karena banyak orang yang kena COVID meninggal itu bukan karena COVID yang karena nggak semangat. Begitu positif itu langsung drop. Aduh, saya positif. Udah begitu keluar dari rumah sakit, tanya sama keluarga. Di telepon, gimana ya hasilnya? Positif. Wah, langsung semua diprotek. Disiapin kamar khusus. Dimasukin kamar. Nggak keluar-keluar selama 14 hari. Stres nggak, Bu? Tapi begitu dokternya bilang, oh ini positif ya, semangat Pak ya, insya Allah semua pasti ada solusinya. Wah semangat kita. Saya kadang malu, ada saya di sini, laki-laki anak ketiga. Oh semangat Pak, semangat, ayo semangat. Gitu. Ayo, pas begitu selesai lahiran, ayo itu yo. Orang Jawa bilang tenanan gitu, apa? Orang lagi ngejen gitu suruh semangat kayak motivasi, dilihat aja putranya aja. Dari ke bawah ya, ayo Mas semangat itu. Kadang-kadang saya ketawa sendiri gitu.
Itu nggak punya malu apa? Alah, apa malu, bodoh amat itu. Orang luar di sana itu ngomong yang haram-haram, ngomong yang jelek-jelek. Itu nyetel dangdutan itu kencang-kencang. Kenapa saya presentasi di rumah nggak boleh kencang-kencang? Ini kalau saya nge-zoom ini kan suaranya sampai kemana-mana itu. Itu lu malu-maluin. Bodoh amat itu. Kita itu kalau berdakwah ngomong kebaikan itu terang-terangan gitu. Jangan sampai kita itu ngomong kebaikan itu sembunyi-sembunyi. Ya memang jadi orang baik itu saya lihat itu banyak orang suka. Tapi kalau berkata yang baik-baik, tidak semua orang suka. Tidak semua orang suka. Keluarga aja bisa nggak suka. Mengatakan sesuatu yang baik itu nggak semua orang suka. Benar-benar. Benar, seperti menggenggam bara api. Iya. Keren pusatin. Itu rokok itu. Rokok itu kan racunnya biasa lihat. Itu seperti apa ya? Lebih parah daripada asap knalpot. Saya adalah bercanda, enteng daripada ngerokok bayar itu tuh asap knalpot isap gitu. Apalagi kalau habis makan. Ini banyak hati-hati. Bapak Ibu sekalian yang masih punya saudara, tetangga atau mungkin masih perokok ya, masih ahli hisap, tobat segera. Tahu nggak sejarah tembakau? Tahu nggak sejarah tembakau? Jadi begitu iblis itu diusir dari surga, dia turun ke dunia. Itu saking takutnya di dunia itu. Karena dikutuk ya maksudnya itu, dilaknat begitu, itu dia lari terkencing-kencing, itu lari sambil, kalau orang ketakutan kan sampai dia bisa kencing di celana kan, sakit takutnya itu dari tetesan kencing itu tumbuhlah namanya pohon tembakau namanya. Makanya satu daun yang mengandung amoniak itulah tembakau. Maka kalau bercanda itu, kenapa nggak godain itu orang yang rokok itu? Nah, percuma. Orang kencing saya dihisap. Ini mohon maaf saya menyindir ya, tapi memang begitu kondisinya. Coba. Iya, benar. Kita itu kan takut corona karena corona itu bisa membunuh. Tapi tiap hari itu orang nyantai doang, pada tulisannya itu rokok membunuhmu. Lebih kejam loh. Kalau corona kan nggak kelihatan Pak, nggak jelas itu kan jelas banget, kelihatan banget. Wah, tiap hari rokok membunuhmu ya gitu aja terus gitu. Kayak karena mantang itu. Ada yang malah bilang gini. Iya kan kalau rokok itu membunuhmu, munya itu Muhammadiyah. Dia orang NU, dia bilang munya Muhammadiyah. Ya Allah. Ya udah terserah. Yang penting saya udah ngomong, yang penting saya udah gugur kewajiban gitu loh. Susah banget sih kamu. Ya memang begitu namanya hidayah itu nggak mudah. Makanya kalau ada yang ngerokok itu saya menyingkir saya dulu, menyingkir kenapa ya Bu, itu racunnya, apalagi habis makan rokok itu 1 batang setara dengan 7 batang. Kalau dia tiap hari begitu, nggak pernah jaga kesehatan, nggak pernah olahraga, nggak pernah minum suplemen, lalu zaman begini banyak stres gara-gara nggak kerja, gara-gara nggak bisa keluar, nggak bisa jajan enak dan sebagainya, stres terus penyakitnya kambuh, ya bukan corona yang meninggal, karena stresnya. Benar-benar. Asam lambung meningkat itu gara-gara apa? Gara-gara stres. Maka punya spirit, punya semangat. Ya itu. Ada api di dalam tubuhnya itu. Maka lihat leader ini, Mbak Yusrul nih, sambil nyopir, sambil lihat sambil mantau Zoom. Itu kan kalau nggak semangat nggak bisa. Jam segini udah pergi, udah bertebaran di muka bumi, kan luar biasa. Itu nggak semangat nggak bisa. Loyo leto, mana ada pasukan waktu loyo itu nggak ada. Pasukannya kuat, sehat begitu. Kalau suruh lari itu masih kuat. Tes aja Bu, Ibu lari 100 meter, lari sprint gitu. Jantung mau lepas ya. Suruh push up 10 kali, masih kuat nggak Bu? Ini masa kita mau perang nanti sama orang Yahudi, orang Nasrani masih lemes-lemesan begitu. Semangat. Makanya kalau pengen semangat tuh minum herba yang bikin semangat, herba yang mengandung namanya herba api, herba panas. Herba panas itu adalah herba tonik jantung. Jadi kalau dalam teori Ibnu Sina itu ada unsur api, angin, air, avatar, udara. Gitu. Jadi kalau jantungnya bermasalah, itu berarti apinya bermasalah. Butuh herba api, herba panas. Contohnya yang mengandung jahe, habatus sauda. Apa itu? Jarati hot. Makanya kalau jantung Anda sehat, jantung Anda kuat, itu maka seluruhnya kuat, termasuk vitalitas. Pak Ayub bilang, hati-hati loh kalau Anda minum jarati hot terus.
Itu. Kenapa? Itu semua kuat itu. Oh iya lah. Siap Pak, siap gitu. Ada yang resep untuk ejakulasi dini atau impotens atau yang lemas-lemas begitu. Diminumkan 1 botol madu habat setiap hari, habis. Itu resep dari Jinas, Pak Jinasuddin. Jadi Pak Mas Sidik dia udah mulai mukanya berubah nih. Senyumnya udah semeringah. Kalau udah bilang madu habat diminum satu hari untuk kuat-kuat, wes. Pasti laki-laki, wah ini saya cari Pak, begitu. Madu habat ya, madu habat 1 botol 1 hari. Mahal Pak, ya iya kalau bonusnya baru 1 juta mahal. Tapi kalau bonusnya udah kayak Bang Yusrul, ya nggak mahal gitu. Benar nggak ya? Jadi kayak stylenya mau olahraga di Bang Yusrul nih. Udah pakai masker. Mau lari dulu. Izin ke pasar, Bang. Pasar dong. Pakai Fortuner ke pasar itu. Itu luar biasa. Nah, keren. Ini suami yang boleh contoh sekalian. Jadi ke pasar bawa Fortuner gitu kan. Wah, kan keren. Coba ibu kalau ke pasar ditebut sama suaminya pakai Fortuner, Bu. Bangga nggak? Bu, mau naik apa, Bu? Oh, saya nggak bawa mobil sendiri. Siapa jemput? Suami saya gitu. Keluar dari Fortuner. Lanjut. Ya, silakan Bang Yusuf. Saya live dulu ya. Ya, makasih Bang gitu. Dari Bang Yusuf dari Pekanbaru ya. Jadi hari ini saya lihat kalau kita pengen sehat, ya itu salah satunya. Spirit semangat. Nah, kalau ada masalah lemes-lemes, itu pertama baca istighfar banyak-banyak. Kalau saya lagi malas itu baca istighfar, astagfirullahaladzim. Semangat lagi. Lalu ingat ini paper. Nah, ini saya taruh di meja saya. Sini. Ini kertas ini saya lihat itu tulisannya resolusi 1 miliar. Bayangin. Membayangkan punya penghasilan 1 bulan 1 miliar. Bisa kebayang? Ya. Kalau dulu saya waktu kerja itu doa, ya Allah, saya pengen punya penghasilan 20 juta sebulan ya Allah. Dalam hati saya bilang, mungkin nggak ya? Gaji saya malah 5 juta gitu loh. Tapi kalau di hari ini, ya Allah, saya pengen penghasilan 1 miliar sebulan di awal. Itu ada caranya. Nah, itu cara gimana? Membuat kita sehat, keluarga kita sehat, dan orang lain sehat. Bikin semangat, ayo Bu, semangat Bu. Kalau saya lemes Pak, belum bisa makan, lidahnya pahit, minum sari kurma. Dokter di Purbalingga itu, ketika beliau kena COVID, itu 2 kali beliau kena itu karena beliau kerja di IGD, instalasi darurat, kena COVID 2 kali. Wah, dia semuanya rasa, baik pusing dan sebagainya, karena memang udah sepuh usianya. Herba yang dirutin diminum hari-hari itu sari kurma. Karena ketika asam lambung tinggi, karena faktor tubuh drop, itu sari kurma itu menggantikan makanan kita. Kalau kita makan yang lain, ngegas nanti. Jadi gas, maka tadi enggak. Jadi sesak dan sebagainya. Minum sari kurma. Jadi Bapak sekalian itu minum sari kurma 1 botol 1 hari itu enggak masalah. Dokter Alvin ya, saya lupa. Itu dokter spesialis bedah jantung. Gabung HNI gara-gara accident. Masa accident gini. Diajak istrinya, ayo ya, ada yang nawarin ini jadi PSD. PSD itu kalau bahasa Indonesia PhD. Padahal dia diajaknya PSD, Pusat Stokis Daerah. Itu dokter Alvin nanya, itu berapa jadi PSD? Berapa miliar gitu? Berapa miliar ya? 20 juta. Apaan PSD 20 juta? Ini loh, PSD, Pusat Stokis Daerah gitu loh. Di HRI, zaman dulu kan sebelum DC. Datang Pak Wisnu. Lalu ceritain. Dia bercerita, Pak, Bapak kalau ngeresepin steam fiber buat pasien berapa? Ya paling 1 hari 1 atau 2. Karena saya bilang, kasihan juga mahal. Dokter bilang gini, saya Pak kalau resepin steam fiber buat orang sakit 1 hari 6 saset. Itu udah saya teliti dengan teman-teman medis saya, teman dokter saya. Oh gitu Pak ya, 1 hari 6 saset. Jika Bapak Ibu sekalian hari ini sakit, ada memang kasus di mana di Bali, di NTB itu ada orang perutnya kena kanker perut. Dikasih steam fiber pagi, siang, sore, selama sepekan. Itu kempes misalnya. Maka kalau Bapak Ibu merasa perutnya udah mulai besar begitu, mulai mengganggu, mulai ganjel gitu, coba minum steam fiber. Dia jangan 1 sebulan. Mahal Pak, 250.000 gitu. Minumnya pagi, siang, sore. Kasih minum air putih banyak. Enak Bu. Lalu dia cerita, ini saya Pak nyari sari kurma. Dulu sari kurma lagi langka waktu.
sari kurma. Kenapa Pak? Setiap pasien saya itu, saya kasih satu orang 40 botol sari kurma. Saya suruh minum 1 botol 1 hari. Loh, sari kurma kan nggak ada Pak. Saya nggak saya nggak mau ini. Saya nggak mau sari kurma yang lain. Pokoknya ini tok yang mau. Saya testimonikan kepada pasien-pasien saya. Itu ketemu saya Bu. Dr. Alvin kenal dengan saya, tapi nggak tahu deh. Saya kenal dengan beliau, apakah beliau kenal dengan saya nggak tahu. Karena waktu KHT gitu kan, beliau datang, saya MC-nya gitu, saya salah satu pengisinya begitu. Ada lagi dokter dari Siloam, rumah sakit Siloam, saya nggak sebutin namanya ya. Penyakit spesialis penyakit dalam. Dia begitu ada orang kena kanker Bu, dikasih resep. Anda mau resep kimia atau resep herba? Saya mau herba Pak yang alami. Oke. Itu paketnya 20 juta untuk 2 bulan. Ini asli Pak, asli. Apa aja produknya? Produknya cuma 3. Simfiber, Deep Squat, Procomin. Simfiber, Deep Squat, Procomin. Itu diminumkan rutin. Coba kalau Bapak sekalian minum Deep Squat, 1 kali minum 5 pagi, 5 siang, 5 sore, 5 malam. Kira-kira yang sakit-sakit jadi sehat nggak? Anda teteskan Procomin propolis di bawah lidah untuk yang sesak nafas, untuk yang positif COVID, yang nggak bisa mencium, yang batuk-batuk terus, teteskan di bawah lidah. 5 soft gel pagi, siang, sore. Kira-kira langsung ambiar nggak penyakitnya? Jangan bilang mahal dulu. Jadi 20 juta itu bahasa lihat bukan untuk kelas akselerasi, cuma untuk berobat doang gitu loh. Kenapa? Pilihannya di kemo, pilihannya di radiasi, yang itu juga harganya juga mahal juga. Maka hal ini kalau minum herba itu nggak usah mikir Bu. Ingat, kalau kita itu, saya semangatnya di minum herba kenapa? Karena kita itu minum herba itu beli Bu. Saya di BC itu usahakan saya beli. Kalaupun nggak beli, nanti akhir bulan bonusnya dipotong dari bonus bisnis sebagainya. Itu kenapa? Karena semangatnya itu sedekah pertama kita itu pada apa? Tubuh kita. Ini kendaraan kita misalnya. Saya tanya hari ini, siapa yang paling tahu tubuh kita? Siapa Bu? Ada yang, ayo, bisa. Sendiri nih. Allah, Pak. Diri kita sendiri, coba. Yang bilang diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Yang pakai video, angkat tangannya. Yang pakai video. Yang pakai video. Ayo Pak Mas, semuanya. Bu Heriah, Bu Yudit, nah semuanya. Sekarang pegang jantungnya. Nah, ayo bingung. Pak Mas Sidik, kalau sebelah sini itu bukan jantung Pak. Ini paru-paru ini. Mana ada jantung pindah ke sini? Yang kiri. Di kiri kanan. Kiri. Kiri sebelah mana? Jantung itu ada di sini, di tengah, sebelah kiri, nah di sini nih. Maka kenapa kalau Rasulullah itu kalau tidur piring kanan? Kenapa? Supaya jantung nggak tertekan. Tertekan. Coba lambung. Nah itu lambung orang Jawa Bu, kalau di bawah itu. Sebelah kiri. Bukan sebelah kiri, lambung itu di tengah, pas ulu hati. Jadi kalau ibu sakit di sini tekan sakit, itu bisa jadi asam lambungnya tinggi, mah. Nah repot Bu, kalau ibu nggak paham, saya sakit lambung Pak, sakit lambung, ternyata lambungnya sebelah kiri, usus buntunya masalah, dikasih Magafit, kok nggak ngefek Pak? Ya kan lambung, Magafit kan buat lambung, bukan buat usus buntu. Meskipun sembuh, itu kenapa semangat saya itu karena saya punya ilmu dikit-dikit lah Bu, dikit-dikit punya ilmu. Jadi yang paling tahu tubuh kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Pak ini kendaraan. Tubuh ini kendaraan. Begitu kita meninggal itu, sejatinya kita meninggal nggak? Enggak, cuma pindah alam doang. Ruhnya keluar dari tubuh kita, jasad kita itu pindah ke alam kubur, alam barzah. Begitu. Tubuhnya di mana? Dimakan tanah. Nah kalau ini tubuh ini pinjaman, kendaraan itu pinjaman, dipinjamkan oleh SWT itu. Coba misalnya punya mobil, dipinjam saudaranya, tahu-tahu ditabrakin, bayar sono bayar sini, tidak akan marah nggak? Marah. Besok dipinjemin lagi ya? Enggak. Nah kalau ibu dipinjemin tubuh yang sehat, tahu-tahu sakit ini sakit itu, jalannya mohon maaf nggak bisa jejak gitu, nggak bisa tegak gitu. Kira-kira menghadap Allah SWT malu nggak kita?
Ayo. Ya dong, ya. Jantung kita itu berdetak dari mulai kita di kandungan sampai nanti kita meninggal. Pernah nggak kita tanya ke jantung kita? Butuh apa jantung? Yang ada dikasih racun kolesterol, sate, rendang, cireng, cimol, bakso, mie ayam, spaghetti, pizza, semua yang mengandung kolesterol semua. Itu kalau jantung itu berontak, jantung itu demo, kayak sekarang demo itu, dia keluar dari tubuh kita gimana? Ngambek aja. Ngambek 2 menit ya, ngambek gimana? Hati-hati ya. Mata aja doang. Pernah kita perhatikan, ibu-ibu dengan PD-nya pakai handphone sampai tiduran. Wah, anak. Udah begitu lampunya mati di dalam selimut. Ada yang nanya, Pak, itu muka istri saya kalau malam tuh bercahaya. Bukan bercahaya itu, Pak. Itu mana handphone itu, Pak? Coba lihat tuh, pakai handphone itu. Karena ibu-ibu kan make time-nya malam. Kalau pagi itu anak-anak daring, handphonenya disita sama anak-anak. Lalu Pak, saya nggak bisa PC apa? Kenapa? Handphonenya buat daring sama anak-anak gitu. Nanti siang dikit anaknya minta main game daripada keluar rumah. Aduh, di luar corona, serem. Udah di rumah aja. Di rumah bosen, pengen main game. Ya udah, handphone dipinjemin. Malam hari pada tidur baru ibu-ibu ada aktif sosial medianya, online malam-malam itu. Tahu ada yang beberapa nanya jam 12 malam. Saya meskipun saya baca saya nggak jawab gitu. Ini ibu-ibu nanya jam 12 malam itu nggak pas juga ya. Saya jawab juga, gimana? Udah besok aja lah, besok. Gitu. Karena kalau dijawab sekali, itu menyambung terus. Sampai pagi juga. Ya, beberapa ibu-ibu itu cuma butuh ngobrol doang. Bukan konsultasi kadang-kadang. Nah, maka saya lihat hari ini, harus semangat. Gitu. Sehat. E-nya apa? Enzimnya cukup. Enzim cukup itu saya lihat, usahakan coba kalau bangun tidur, itu minum air madu. Ambil madu multiflora yang mengandung enzim yang bagus itu, kasih air, dikocok biar berbusa, terus diminum. Itu untuk merestart enzim kita, sehingga perut kita itu nggak begah. Lalu datang ke mandi gosok gigi, jangan lupa pakai gigi siwak ya, jangan yang lain Bu. Enzim, karena orang penyakit enzim itu kayak misalnya diabetes itu penyakit enzim. Karena gimana enzim makannya berat-berat semua, nggak ada sayurannya. SHEH, H itu hormon. Hormon itu berkaitan dengan nyenyak tidur yang berkualitas, istirahat yang cukup. Itu saran terbaik saya, Bapak sekalian, konsumsi gamat. Karena gamat ini salah satu yang sangat bagus, dia mengandung kolagen, dia mengandung beberapa kandungan-kandungan yang ada dalam gamat itu sangat bagus buat tubuh. Makanya saya itu rutin setiap hari pagi dan malam minum gamat. Biar kulitnya itu kenceng, kenyal, nggak mudah sobek, nggak mudah bersih dan sebagainya, minum gamat. Terus dengkulnya itu nggak tak-tuk gitu, nggak sakit. Kalau duduk lama, gigingin, kesemutan, minum gamat. A-nya Pak, activate, aktif. S-nya tadi spirit, E-nya enzim, H-nya hormon, A-nya itu activate. Apa itu activate? Activate itu adalah aktif. Kata kunci jantungnya bagus. Jantungnya bagus itu diberikan namanya deep squat. Minyak ikan. Itu minum rutin. Kalau bisa biar langsung masuk jantung, dipecahkan di bawah mulut, bawah lidah. Pecahin di situ. Masuk ke jantung. Jantungnya kuat, tubuhnya sehat. T-nya apa? Treatment. Pakai MHS. Barukan MHS di leher untuk yang pegel-pegel, darah tinggi, migrain. Yang kalau perlu diangkatin dulu. Botolnya celupin dengan air panas. Kalau susah tidur, olesin di kening, biar tertidur. Kalau matanya sakit, ibu kasih MHS diolesin di situ, rutin dipijitin begitu, biar darahnya lancar. Sakit gigi, sesuai di giginya, olesin di sini, dipijitin, ya, gejel-gejel itu dipijitin. Gitu. Tangan kesemutan, olesin. Panu karas kurap, pakai MHS. Sehat sekalian. Udah begitu rutin pakai produk sehat, ngajak orang lain sehat. 1 orang, 2 orang, 3 orang, 10 orang, 100 orang. 1000 orang, tahu-tahu dompetnya juga tambah sehat, utangnya lunas, dapat mobil, bisa umroh, bisa haji, kurban terbaik gitu kan. Tiap kurban itu nggak mikir siapa saya tahu. Makanya saya bikin itu ke tim. Ayo siapa yang belum sempat kurban, silahkan sekalian. Yang mau saya azam. Nah, ini semoga bukan ria ya.
Nah, ini sebagai ini aja, apa namanya, motivasi aja. Jadi saya spesial itu kurban untuk saya, bukan saya, untuk seluruh tim saya, jaringan saya yang belum bisa kurban. Satu bagian itu saya peruntukkan buat seluruh tim saya yang belum bisa kurban. Gitu. Ngikuti Rasulullah. Dulu Rasulullah kan gitu. Saya kurban ini buat umat saya. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian kalau mau ikut andil, silakan. Saya punya 50.000 Pak. Ya udah transfer 50.000. Gitu. Belajar berkurban. Berazam tahun depan saya pengen kurban sapi 40 juta harganya. Begitu. Siap. Semangat Bu ya. Sehat terus ya. Jadi mulai hari strateginya adalah sehat, semangat. Otaknya positif, hati positif, tubuh jadi kuat gitu. Sehat. Kalau kurang-kurang sehat Bu, kurang-kurang semangat, minum herba-herba api. Jenati hot, kopi sevel, kopi HC tiap pagi. Terus enzimnya madu. Hormonnya gamat. Aktifnya ada deep squat. Ritmenya MHS. Jangan cuma minum sendiri. Istri dikasih, suami dikasih, anak dikasih, tetangga dikasih, semua dikasih, supaya mereka setiap hari sehat. Kalau keluarga kita sehat, satu kelompok kita sehat, satu komunitas kita sehat, maka insya Allah semua jadi sehat. Ya insya Allah itu mungkin udah jam 7, kurang ini. Mohon maaf belum bisa sesi tanya jawab. Bapak sekarang bisa nanya di grup yang Anda ikuti, yang ada saya di situ, Anda bisa tanya di situ. Ya memang bisa lihat besok tanggal 21 atau 22 ya? 21. Itu tiap subuh kita ada kajian namanya Pesantren Tribun Nabawi. Nah, yang belum daftar silakan. Bisa japri saya atau japri ke mentornya minta daftar. Itu bayarnya harusnya 250.000. 10 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 30 ya. Setiap hari, setiap pagi jam 5 sampai jam setengah 7, maksimal jam 7. Setiap pagi kita belajar tentang Tribun Nabawi. Yang mau daftar silakan. Khusus sebelum tanggal 21, sebelum tanggal 20, masih ada 3 hari lagi, itu cukup investasinya Rp63.000. Kenapa angkanya ganjil Pak? Ya biar saya bisa ngecek ini transferan untuk kuliah, bukan transfer dari bonus, karena ada nominalnya digit 63.000. Nah, ya. Sudah ada sekitar berapa Mbak Lisi? Ada hampir 200 orang ya yang daftar ya? Yang masuk. Ini ada ketua kelasnya nih. Ini Mbak Listia, ketua kelasnya keren. Saya impor dari Hong Kong. Orang di Hong Kong dari ketua kelas itu. Jadi beliau yang ngurusin grup sama Mbak Ustul itu sudah ada sekitar 170 orang. 170 orang. Nah, gitu ya. Jadi siap-siap sekalian, jangan sampai kehilangan seat ya. Nah, itu mungkin sekalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa olahraga ringan untuk hari Ahad ini. Lalu jangan lupa yang punya target untuk PCA, lakukan PCA di hari Ahad, PCA online juga bisa, dan sebagainya. Oke. Dan sekalian, terima kasih. Mohon maaf sini banyak yang ngechat saya belum saya balas. Silakan sekalian bisa ditulis nomor saya kalau yang belum punya nomor saya ini. 471190. Nah, ini nomor saya di chat, itu silakan disimpan. Dan insya Allah nanti kita akan banyak belajar bareng-bareng di Pesantren Tribun Nabawi. Semoga kalian bisa tambah sehat, kita tambah sehat, dan kita bisa menyehatkan orang lain. Itu saja dari saya mungkin. Mohon maaf jika banyak salah hilaf. Kita tutup bersama-sama dengan baca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Assalamualaikum.